Bagaimana kita learned optimism ini? Ya kita berusaha menghindarkan diri dari learned helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita. Kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita. Jadi ini namanya learned optimism. Lawannya yang sebelumnya tadi. Apa yang dilawan? Pikiran. Makanya tadi pakai istilah mindset. Kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, lihat air minum ini misalnya. Ini contohnya. Nah, begitu lihat ini, waduh, ini kok coklat, ini jangan-jangan mengandung zat apa yang itu kan pikiran kita. Jangan-jangan, wah ini resiko ndak ya diabetesnya? Wah ini jangan-jangan asam urat. Wah ini kolesterol kan? Itu mindset kita. Kita tempelkan pada sesuatu. Nah, ini namanya distorsi kognitif. Bismillah ya, ini contoh. Manusia itu memang pekerjaannya memberi makna. Jadi apapun akan dia maknai. Kalau kebetulan mindsetmu negatif, pemaknaanmu juga akan selalu negatif. Ngaji kok orangnya sedikit sekali, tidak semangat ngaji kok orangnya banyak sekali, tidak kusuk Lah terus kapan ngajimu? Gitu salah. Yang main apa? Mindsetmu. Pikiranmu yang serba negatif. Nah, nanti Seligman menawarkan, ini meminjam teorinya Dr. Albert Ellis, namanya teknik ABC. Ketika kita ketemu fenomena negatif, ayo kita analisis aspek ABC-nya. Ini nanti akan ketemu di mana sih pikiran-pikiran kita yang jelek. E atau A itu dari antecedent, belief itu mindset kita tadi, isi pikiran kita, konsekuen itu efeknya. Misalnya, antecedentnya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita. Peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita, cara pandang atau mindset kita. Belief kita adalah, saya memang orangnya jelek kok Pak, mau apa? Saya memang bukan orang baik, mau apa? Nah, ini mungkin, ini contoh ya. Ada kan orang yang mindsetnya kayak gini. Saya memang aslinya buruk, beda dengan yang lain. Sudahlah, enggak usah nyenggol-nyenggol saya, itu mindset. Terus karena mindset kita begitu, ada konsekuennya. Akhirnya apa? Kita tidak ingin damai dengan teman kita. Kita merasa, ya saya memang otentiknya begitu. Kalau tidak suka saya, ya minggir saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang B, belief itu. Benar tidak sih itu harga mati? Benar tidak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja tentang diri kita? Apa benar kita tidak bisa mengubah belief itu? Mengubah diri kita? Jadi akarnya ada di B. Belief kita, konstruksi pikiran kita. Kalau kita bisa sukses mengubah itu, nanti meskipun A-nya tetap, tapi C-nya akan beda. Konsekuensinya akan berubah. Sekarang saya ubah, saya ini manusia biasa, kadang buruk, kadang juga baik. Ini sudah lumayan, sudah terbuka sedikit. Siapa tahu memang yang salah kemarin saya. Ayolah kita wong hidup bersama, yuk bareng-bareng yang enak lah. Konsekuennya bisa lebih positif. Ini cara kita untuk melawan tadi ya, learned helplessness. Kita lawan dengan learned optimism.
Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir kita, menata kembali distorsi kognitif kita. Pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong mikir itu gratis loh, kok kamu milih yang jelek-jelek. Wong ndak bayar kan kalian mikir yang bagus-bagus itu. Wong husnudzon itu gratis, lebih membahagiakan. Ngapain kamu suudzon? Ada temenmu misalnya ngapain terus kamu, wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar. Ya, ngapain wong, ya kamu ndak ngerti jelasnya. Mau sama-sama ngarang saja, mau ngarang yang baik daripada ngarang yang jelek. Itu yang disebut learned optimism. Nanti ada teman kosmu dijemput pacarnya, terus kamu, wah itu mesti diajak yang aneh-aneh, itu mesti. Wong kamu nggak ngerti aslinya kok suudzon. Sopo ngerti diajak ngaji apa diajak? Lah iya, ya mending kan kamu husnudzon. Wah, alhamdulillah ya temanku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama mesti. Ya kan ngono. Kamu lebih nyaman kan? Kamu kalau mau tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari, nuduh tiap hari. Melelahkanmu sendiri. Nah, ayo kita mulai melawan distorted mind, distorsi pikiran. Kita itu sering jatuh bangun, susah, sedih karena pikiran kita sendiri. Jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi, kemudian ada learned helplessness dan learned optimism. Mari kita ambil optimisnya, mari kita hidupkan perilaku learned optimism. Ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita, pikiran kita, belief kita. Seperti sering saya bilang, manusia itu bukan harga mati. Nilai diri, konsep diri, dan kenyataan dirinya. Kalau kamu bilang, Pak, saya aslinya memang pemarah kok, Pak. Loh, enggak. Kalau kamu mau tidak pemarah, kamu bisa latihan mengubah dirimu. Kita ini bukan paket jadi. Kita itu paket potensi. Kamu mau apa, bisa. Saya itu pingin jadi orang yang lebih penyabar, lebih santai, lebih tenang gitu. Bisa kalau kamu mau, asal serius melatih dirimu. Kalau kata Imam Ghazali, riyadhah. Riyadhah itu melatih diri dalam kebaikan. Latih saja. Cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa, latih dirimu. Nah, itu kata Seligman, kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis. Tapi orang optimis dapat menanganinya lebih baik. Sedihnya sama, tapi yang dirasakan beda antara orang optimis dan pesimis. Mungkin musibahnya sama, tapi yang dirasakan beda antara yang optimis dan pesimis. Yang optimis tentu saja positif, yang pesimis tentu saja negatif. Kita lanjutkan. Ini ada rumus, tapi tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Oke, urusan format ini. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu. Coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku? Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu?
Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Nah, segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya, ngapain gitu. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu. Ya, boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Alah simbahmu dulu tidak kuliah juga seger waras sampai usia 80-90 misalnya. Nah ini namanya memberi counter example. Biar kamu tidak terlalu pesimis. Oh banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus, tidak apa-apa, santai sajalah. Nah, ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti. Banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah. Wah ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai sajalah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Nah, itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah ini sedih ini. Anda alamat mau punya HP baru ini. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat, bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo biar tidak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu. Yo sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana. Atau kamu lakukan ini lakukan untuk mendistraksi. Biar tidak mikir kesedihanmu saja. Yo kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar tidak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, ya pun dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Nah mungkin wah saya saatnya ngaji, alhamdulillah sudah tobat. Saatnya saya ibadah Pak, mungkin Allah menegur saya, wis alhamdulillah kalau kamu bisa begitu. Jadi ayo distraksi, jangan stuck di situ terus, akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan dirimu. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau.
Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulangi.